Sahabatku, di akhir zaman banyak manusia semakin jauh dari Islam dan tidak lagi memperhatikan dari mana harta didapat. Mereka berusaha memperoleh penghasilan dengan berbagai cara tanpa peduli halal dan haram. Rasulullah bersabda, akan datang satu masa kepada manusia di mana seorang tidak lagi memperdulikan apa yang diambilnya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Sikap wara makin langka dan banyak terjerumus pada syubhat serta perkara haram. Karena itu perlu mempelajari profesi dan penghasilan terlarang agar kita mengenali, lalu kita meninggalkan yang pertama, perdukunan, tukang ramal, dan penyihir. Nabi SAW melarang memakan uang hasil jual anjing, upah pelacur, dan upah dukun. Imam An-Nawawi menukil kesepakatan ulama atas haramnya upah tukang sihir karena memakan harta dengan cara yang haram. Yang kedua, penghasilan dari riba. Rasulullah SAW bersabda, melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan saksi-saksinya. Mereka itu sama, termasuk teller, pihak leasing, dan semua yang membantu transaksi. Imam Nawawi mengatakan haramnya pencatat, saksi, serta tolong-menolong dalam kebatilan. Yang ketiga, uang hasil suap atau risyuah. Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya dalam urusan hukum. Yang keempat, penegak hukum yang jahat. Rasulullah telah bersabda, akan ada di akhir zaman para penegak hukum pergi dengan kemurkaan Allah dan kembali dengan kemurkaan Allah, maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Yang kelima, pemungut pajak dan cukai. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. Juga sabdanya, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zalim. Yang keenam, uang dari hasil bernyanyi. Rasulullah SAW bersabda, sebagian umat akan menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat musik, dan suara nyanyian adalah suara maksiat. Yang ketujuh, menggambar makhluk bernyawa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah para pelukis. Mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan apa yang mereka buat. Yang kedelapan, menjual atau membeli barang haram. Rasulullah SAW bersabda, Allah jika mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan harganya, termasuk khamar, bangkai, babi, berhala, anjing, darah, kucing, dan gambar makhluk bernyawa. Yang kesembilan, pelacur. Rasulullah SAW bersabda, upah pelacur haram sebagaimana upah dukun. Kesepuluh, hasil perjudian sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 90 bahwa berjudi termasuk perbuatan setan dan harus dijauhi. Yang sebelas, hasil mencuri sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 38 bahwa pencuri dipotong tangannya sebagai balasan. Kedua belas, curang dalam timbangan dan takaran sebagaimana Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yaitu kecelakaan bagi orang yang curang. Ketiga belas, mengemis padahal mampu. Rasulullah bersabda, orang yang meminta-minta padahal tidak fakir seakan-akan memakan bara api. Keempat belas, hakim yang jahat. Rasulullah bersabda, ada dua macam hakim, yang satu masuk neraka dan yang satu masuk surga. Kelima belas, ulama penjilat penguasa. Anas bin Malik mengatakan kebinasaan datang dari ulama su yang menjual ilmu demi keuntungan penguasa.